Jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Sahabat Klavos, saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 12 ayatnya yang ke-42. Lembaga Alkitab memberi judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Ayatnya yang ke-42 berbunyi demikian. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, saya memberikan tema dalam perenungan kita di saat ini, yaitu memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Waktu orang banyak memberikan persembahan, Yesus duduk memperhatikan. Kalau di ayat 41 dikatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Dan Yesus memperhatikan orang banyak memberi persembahan, termasuk orang kaya di dalamnya. Dan Yesus melihat seorang janda miskin. Di ayat 42 dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Nah, Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari seorang janda yang miskin ini. Ia memberi dengan ketulusan hati. Dia membawa apa yang dia miliki dan menaruhnya di peti persembahan dengan ketulusan hati. Ini berarti bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus bukan melihat dari jumlah besar atau kecilnya kita memberi. Yesus tidak menilai dari besar atau kecilnya seseorang memberi kepada Tuhan, tetapi belajar dari janda yang miskin ini, dia memberi kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Sekalipun dia sangat membutuhkan uang itu, tetapi karena dia menyadari bahwa dia harus memberi kepada Tuhan, maka dia memberi kepada Tuhan dengan ketulusan hati, tidak dengan paksaan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kita memberi kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Ini juga mengajarkan kepada kita bukan hanya saja uang yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi juga hidup kita, tubuh kita, waktu kita. Bagaimana kita mau persembahkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Karena ada banyak orang juga yang memberikan dirinya, waktunya untuk Tuhan, tetapi pada akhirnya bersungut dan mengeluh dengan berbagai macam alasan. Tapi mari kita belajar dari seorang janda yang miskin ini. Sekalipun dia miskin, tetapi dia memberi persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bukan dengan paksaan. Kan ada orang yang dipaksa-paksa dulu baru memberi. Tetapi juga ada juga yang memberi hanya untuk mencari pujian, hanya untuk mencari nama dan sebagainya. Tetapi mari lewat kisah seorang janda yang miskin ini mau mengajarkan kepada kita, ketika kita memberi kepada Tuhan, maka berikanlah dengan ketulusan hati. Seperti tadi yang saya sampaikan, memberi kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan, bukan saja uang yang kita punya, bukan hanya saja kekayaan yang kita punya, bukan hanya saja jabatan ataupun apapun yang kita miliki, tetapi juga mau mengingatkan kepada kita, tubuh kita, hidup kita, waktu kita persembahkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Saya percaya Tuhan akan menerima setiap pemberian kita, persembahan kita kepada Tuhan, apabila kita memberikannya dengan ketulusan hati, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan ancaman dan sebagainya, tetapi kita memberi karena kita percaya dan kita yakin bahwa kita harus memberi, karena itu semua berasal daripada Tuhan, sehingga tidak ada orang yang dapat memaksakan kita. Tetapi karena kita menyadari semua itu berasal dari Tuhan, maka kita juga mengembalikan kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, mari
Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, baik itu uang, baik itu tubuh kita, waktu kita, jabatan kita, kekayaan kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan, berikanlah itu dengan ketulusan hati. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya dalam segala karya yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan saat ini. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Mengingatkan kepada kami juga ketika kami memberi, bukan soal jumlah banyak dan sedikit, tetapi ketulusan hati kami untuk memberi, mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi juga mengingatkan kami, bukan hanya saja uang yang kami persembahkan kepada Tuhan, tetapi hidup kami, tubuh kami persembahkan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami dalam menapaki hari-hari hidup kami. Kami sekalian sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dalam setiap gumul doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong kami dengan caramu Tuhan. Biarlah di sepanjang hari ini, semua kami yang mendengarkan siaran ini ada dalam berkat, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah pulihkan bagian tubuh mereka yang sakit, agar di waktu-waktu yang akan datang mereka terus ada bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.